Pembagian bansos ini dinilai tidak bijak ya jika mendukung salah satu paslon tertentu begitu Pak NHS. Artinya ini pengawasannya ada di mana ini Pak NHS? Bagaimana Anda melihat Bawaslu sejauh ini, peran Bawaslu ataupun mungkin KPK yang juga sudah mengimbau ini terkait dengan pembagian bansos seperti ini memang harus pengawasannya lebih ketat begitu KPK, Bawaslu dan juga kepolisian. Seperti apa Anda melihat pengawasannya sejauh ini? Ya, kalau kita pahami bahwa bansos adalah kebutuhan objektif masyarakat, pada saat bersamaan juga pemilu juga harus terbebas dari kemungkinan pembiasan kemurnian suara rakyat, maka saya memberi dua jalan. Yang pertama adalah bahwa Bawaslu harus berkoordinasi untuk melakukan pembagian atau distribusi. Saya sebut sebagai pengawasan embedded ya. Jadi dia juga terlibat dalam proses itu. Ini tidak masalah karena Bawaslu sekarang, ya kami juga ikut berjuang karena saya pernah jadi ketua Bawaslu yang pertama. Itu kemudian bersama ya kelompok-kelompok atau unit-unit instansi pemerintah yang membagi itu, dia bersama ada di situ. Jadi di tingkat perencanaan kita lihat juga bahwa apakah itu diimbuhi dengan gambar-gambar atau pesan-pesan di luar kepentingan objektif tadi itu. Nah pada saat bersamaan juga secara elektoral fungsi-fungsi pengawasan akan jalan, dan saya rasa itu jalan yang paling baik ya, saya sebut sebagai pengawasan embedded. Dan yang kedua adalah di beberapa tahun yang lalu di pilkada ada juga shock therapy dari KPK tadi. Sekali waktu perlu adanya KPK turun ya, supaya kemudian bisa menjadi penjeraan buat mereka gitu. Karena sekali lagi dengan efek yang sangat buruk atas praktek curas ini, maka sesungguhnya juga KPK boleh ya, akan lebih bagus juga ikut sekali waktu ya, turun ke lapangan dan menangkaplah para pelakunya. Kenapa tidak bisa dibuat aturan saja begitu, misalnya dari KPK memberikan surat edaran bahwa bansos itu baru bisa diberikan setelah pemilu 14 Februari. Apakah hal-hal seperti itu memungkinkan Pak NHS? Ya, saya kalau memang itu dilakukan sejak awal itu jauh lebih bagus. Atau bansos itu dikonversi dalam bentuk non natura gitu ya, dalam bentuk non benda, tapi misalnya dikonversi menjadi asuransi kesehatan misalnya ya, atau includekan di BPJS kesehatan misalnya, itu akan jauh lebih bagus sehingga tidak dalam bentuk natura, karena natura itu ternyata punya efek ya yang cukup lumayan karena orang terkenang. Orang sekarang menerima transfer itu akan jauh berbeda nilai psikologisnya dibandingkan dengan kalau pakai cash gitu. Nah itu kan akan mendera terhadap neurosi pikiran pemilih supaya ingat gitu. Nah, cara untuk membalikkan atau cara untuk mentransformasi itu memang tantangan tersendiri gitu. Tapi kalau kita bicara bentuk bansos yang paling tepat diberikan kepada masyarakat untuk hari-hari sekarang ini, mungkin yang paling tepat orang yang bicara itu adalah Menteri Sosial kita ya, Bu Risma. Biasanya kita tahu Bu Risma ini kan detail, dia turun ke lapangan, dia bisa mengecek satu persatu, bisa marah kalau ada yang salah. Tapi akhir-akhir ini kita tidak melihat ada yang namanya Bu Risma melakukan langsung bagi-bagi bansos. Malah yang muncul itu ada Zulhas, kemudian ada Airlangga Hartarto yang biasanya tidak pernah include langsung pada saat bagi-bagi bansos. Menurut Anda ini dimaknai seperti apa? Ya ada problem ya di internal kekuasaan pemerintahan itu ya. Kita udah dengar ya, usah menjadi rahasia umum lah bahwa Bu Risma tidak lagi gitu ya bersama-sama untuk menangani soal bansos, padahal itu adalah tupoksi beliau sebenarnya kan, ruang lingkup kekuasaan beliau. Terutama dipantik sejak pembagian miskin ya. Kalau laporan Tempo kan mengarahnya ke sana. Nah yang kedua saya kira bahwa apapun yang dilakukan sesungguhnya juga harus pada kaedah-kaedah yang normal gitu ya. Ini kalau bansos seperti ini disegregasi istilah saya itu sesungguhnya juga melecehkan terhadap kekuasaan negara gitu ya. Dan kembalikan saja pada proses, pada normalnya. Lalu begini, bagi mereka yang tidak punya berkepentingan, pemberian bansos dan segala macam tidak perlu pakai upacara-upacara deh. Itu dibagi oleh aparat yang memang berwenang langsung kepada masyarakat, itu saja gitu. Menteri apalagi presiden kedudukannya buat saya itu terlalu tinggi
hanya untuk membagi beras dari satu titik ke titik yang lain gitu ya. Menurut saya serahkan saja kepada aparat yang memang sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Saat bersamaan juga ajak serta Bawaslu tadi, jajaran Bawaslu, karena Bawaslu itu sekarang dari hulu sampai ke hilir itu ada semua gitu ya. Nah di situ supaya clear ya, clarity-nya juga kuat, pada saat bersamaan juga tidak menimbulkan syak-syak. Kalau ini semua justru dibaca sebaliknya, maka memang ada maksud tentu saja, dan saya kira itu tidak mendidik juga. Jangan mengeksploitasi kerundungan malang ya, kapasitas daya beli masyarakat kita, lalu diarahkan untuk kepentingan-kepentingan bersifat elektoral, kepentingan-kepentingan bersifat selfish ya, sesuatu yang menurut saya tidak bijak, bukan hanya tidak mendidik tapi juga tidak bijak, dan masa bersamaan mencederai ya, punya peluang untuk mencederai. Bagaimana seorang menteri ya yang kita lihat itu kok menyebut nama seseorang dalam paslon, itu kan menurut saya merendahkan diri sendiri, karena jabatan menteri apalagi presiden itu kan mulia gitu ya. Baik, Pak NHS. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.